Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 12 yang akan menjelaskan pembelajaran multikultural dan pengelolaan strategi. Untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Bapak Haji Muhammad Aji Nugroho LC MBDI. Langsung saja, saya sendiri Muhammad Ataur Rahman dan nanti teman saya Adawiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pembelajaran multikultural. Pembelajaran multikultural merupakan suatu proses pendidikan yang dapat membimbing, membentuk, dan mengondisikan siswa agar mereka memiliki mental dan karakteristik untuk terbiasa hidup di tengah-tengah perbedaan yang sangat kompleks, baik dalam perbedaan ideologi, perbedaan sosial, perbedaan ekonomi, maupun perbedaan agama. Adapun dengan adanya pembelajaran multikultural, para lulusan diharapkan mereka memiliki sikap mandiri dalam menyadari dan menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupannya. Pembelajaran multikultural menurut Syafiq Amumi itu ada dua. Satu, adanya dialog yang aktif dan partisipatoris. Maksudnya berdialog secara intensif dan partisipatoris haruslah dibiasakan dalam proses pembelajaran, sehingga siswa atau peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dengan bebas dan independen. Yang kedua, adanya toleransi. Nah, toleransi ini bertujuan untuk membudayakan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, baik dalam perbedaan pendapat maupun ideologi antar siswa dengan guru, serta antar guru. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi pengelolaan pembelajaran multikultural. Nah, perlu kita ketahui bahwa pendidikan multikultural merupakan proses transformasi yang membutuhkan jangka waktu yang panjang supaya maksud dan tujuannya bisa tercapai. Dalam hal ini, seorang guru bisa mempergunakan strategi pembelajaran, di antaranya melalui dialog. Nah, dalam dialog ini, seorang guru bisa mendiskusikan sumbangan budaya dan orang dari suku lain dalam kehidupan bersama sebagai suatu bangsa. Yang kedua, melalui simulasi dan bermain peran. Maksudnya, seorang siswa atau peserta didik diberikan fasilitas untuk memerankan diri sebagai orang-orang yang mempunyai agama, budaya, dan juga etnik tertentu dalam pergaulan sehari-hari. Yang ketiga yaitu melalui observasi dan penanganan kasus. Nah, dalam hal ini, baik siswa maupun guru diberikan fasilitas untuk tinggal beberapa hari dalam masyarakat multikultural. Selanjutnya yaitu peran guru dan pendidik dalam menerapkan pendidikan multikultural. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa sekolah merupakan salah satu lembaga dalam menanamkan kesadaran kepada peserta didik, yaitu mengenai identitas dirinya, identitas kolektifnya, serta menumbuhkan calon penerus bangsa yang baik dan terpelajar dalam masyarakat homogen maupun heterogen atau majemuk. Sementara fungsi seorang guru yaitu untuk melatih dan mendisiplinkan pikiran peserta didik, memberikan moral dan agama, memberikan kesadaran nasionalisme dan patriotisme, serta menjadikannya sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Adapun beberapa peran guru dan pendidik dalam menerapkan pendidikan multikultural, yaitu satu, membangun paradigma keagamaan. Nah, dalam hal ini seorang guru merupakan faktor penting dalam menerapkan nilai-nilai keagamaan kepada peserta didik, yaitu nilai-nilai keagamaan yang inklusif dan moderat. Nah, sehingga pandangan atau paradigma pemahaman dari seorang guru yang moderat dapat mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada siswanya. Sebagai contoh, seorang guru haruslah bersikap demokratis terhadap peserta didiknya. Dalam artian, seorang guru tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap peserta didiknya yang berbeda agama dengannya. Yang kedua yaitu menghargai keberagaman bahasa. Dalam hal ini, seorang guru harus mempunyai sikap menghargai keberagaman bahasa dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut supaya para peserta didik juga bisa menghargai perbedaan orang lain, baik dalam segi bahasa, aksen, dan dialek yang berbeda.
Yang ketiga yaitu membangun sensitivitas gender. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami dan berwawasan tentang hak-hak gender, serta menjunjung tinggi tentang hak-hak tersebut, sehingga tidak ada diskriminasi yang terjadi. Yang keempat yaitu mengembangkan sikap kepedulian sosial. Dalam hal ini, guru merupakan peran penting dalam perkembangan peserta didik untuk peduli, peka, serta kritis terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga guru haruslah mempunyai wawasan terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Yang kelima yaitu membangun sikap anti diskriminasi terhadap perbedaan pengetahuan. Dalam hal ini, guru merupakan penggerak utama dalam memberikan kesadaran kepada peserta didik supaya mereka menghindari sikap diskriminasi terhadap perbedaan pengetahuan. Yang keenam yaitu membangun sikap anti-diskriminasi etnis. Dalam hal ini, seorang guru haruslah mempunyai wawasan dalam anti-diskriminasi etnis. Dengan harapan nanti peserta didiknya akan mengikuti seorang guru tersebut. Sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Mas Ak. Nilai demokratisasi pendidikan di sekolahan, keluarga, maupun masyarakat. Nilai-nilai yang diusung dalam pendidikan plural multikulturalis diantaranya adalah demokratisasi. Demokratisasi sendiri diartikan sebagai pembebasan manusia dan komponen pendidikan dari sistem dan struktur manusia tersebut dari suatu komponen. Sekolahan. Sekolahan dikatakan demokratisasi apabila dalam sekolahan tersebut mengajarkan nilai-nilai yang sangat berorientasi pada normatif, pendekatan demokrasi, penanaman nilai budaya dan kultur, kebiasaan-kebiasaan demokrasi atau organisasi, pengambilan keputusan secara bersama. Biasanya dipraktekkan langsung dalam organisasi. Maka jika dalam sekolahan tersebut ada organisasi, maka sekolahan tersebut juga biasa dikatakan sebagai sekolahan yang berdemokratisasi. Kemudian dalam lingkup keluarga ditanamkan sifat kejujuran, karena sifat kejujuran merupakan syarat dari demokratisasi, atau demokratisasi itu mensyaratkan kejujuran dan kebersamaan. Memperlakukan persamaan dan kebersamaan. Dalam keluarga semua dianggap sama, diperlakukan sama. Kedewasaan intelektual dan emosional mendorong seseorang untuk tidak sempit berpandangan. Artinya apa? Berpemikiran luas tetapi tetap menghargai pendapat orang lain, tetap menghargai suasana dan keadaan orang lain. Dalam hal ini menyikapi ranah perseteruan pemikiran yang berkembang dan ranah keagamaan dari segala aspek. Oke, selanjutnya demokratisasi pendidikan dalam lingkup masyarakat. Dalam lingkup masyarakat, pendidikan demokratisasi adalah pendidikan demokratisasi yang anti-elitis, atau istilahnya atau bisa dijabarkan adalah pendidikan diperuntukkan bagi semua orang, semua kalangan, bukan hanya kalangan orang-orang elit, orang-orang kaya ataupun orang miskin, tetapi semua kalangan. Pendidikan dalam masyarakat ini atau pendidikan ini tidak melalui tidak melalui indoktrinisasi, melainkan anak bangsa dididik sebagai manusia yang berdiri sendiri dan kreatif. Implementasi pendidikan multikultural di sekolahan, keluarga, dan masyarakat. Dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural, perlu diperhatikan 3 kompetensi, yaitu yang pertama, kompetensi individu untuk menerima, menghormati, dan membangun kerjasama. Yang kedua, kesadaran akan pengetahuan kultural dan rasa toleransi dalam kehidupan. Dan yang ketiga, proses pengembangan kompetensi kultural dengan pengetahuan dan sikap yang memungkinkan seseorang memahami dan berinteraksi dengan individu dengan berbagai kultur. Perlu diperhatikan dalam hal ini, 3 kompetensi ini tidak hanya berlaku dalam sekolahan, tetapi dalam kehidupan sekolahan, keluarga, maupun bermasyarakat. Sementara dalam pendidikan sekolahan, pastinya akan diajarkan pendidikan atau dalam bentuk mata pelajaran pendidikan multikultural. Kalau di tingkat SD, SMP, SMA itu biasanya dalam bentuk kewarganegaraan. Di situ ada pendidikan
untuk menghargai antara satu sama orang lain. Terlebih lagi ada sistem organisasi yang menerapkan secara langsung bagaimana pendidikan multikultural tersebut. Pendidikan multikultural di Indonesia itu bertujuan untuk menjadikan warga memiliki 4 karakter, yaitu beragama, manusia yang beragama, manusia yang berpribadi, manusia yang bersosial, serta manusia sebagai warga negara. Artinya apa? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu, manusia harus tetap memiliki agama dan menghargai agama orang lain atau menghargai agama yang lain. Manusia sebagai pribadi, tetapi juga menghargai manusia yang lain. Yang bersosial, tetap bekerja sama dan hidup bersama dengan orang lain. Yang selanjutnya warga negara, karena manusia hidup di bawah negara. Maka berdasarkan 4 karakter pokok ini, praktek pendidikan di Indonesia diharapkan mengembangkan pembiasaan berpikir dan berfokus pada nilai-nilai kehidupan. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.